Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Mutiarsa Silviani akan menjelaskan tentang end project saya, laporan konseling individual dalam kesulitan belajar. Selanjutnya di sini ada identitas konseling yang bernama FD, yaitu nama disamarkan, duduk di bangku kelas 5 SD, jenis kelamin perempuan, domisili Bandung, anak ke-1 dari 3 bersaudara. Selanjutnya di sini ada deskripsi masalahnya. Jadi di sini salah satu siswi kelas 5 SD yang berinisial FD memiliki masalah bidang akademik, yaitu kesulitan belajar. Masalah yang ia alami saat ini adalah sering mendapatkan nilai jelek pada ujian akhir semester. Dan juga saat belajar pun ia merasa tidak mengerti dalam pembelajaran. Terkadang sering mengobrol dengan temannya yang membuatnya kurang konsentrasi. Jadi kesimpulannya, FD tersebut mengalami kesulitan dalam penerimaan pembelajaran, motivasi belajar yang rendah, dan tidak semangat dalam belajar. Selanjutnya, kerangka kerja teoretik. Jadi, apa sih itu kesulitan belajar? Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar siswa. Hambatan itu yang menyebabkan siswa tersebut mengalami kegagalan atau kurang berhasil dalam mencapai tujuan belajar. Maka dari itu, peran konselor sangat dibutuhkan. Siswa memerlukan suatu teknik yang sederhana, praktis, serta mudah diterapkan untuk dapat belajar secara efektif dan mengatasi berbagai kesulitan belajar yang mereka alami. Jadi, teknik apa sih yang akan dipakai? Teknik yang akan dipakai ini adalah pendekatan kognitif, yaitu suatu rancangan konseling atau pendekatan yang berfokus pada berpikir dan proses mental dalam memodifikasi atau mengubah tingkah laku, dan sering melibatkan pelatihan, pengembangan keterampilan, kontrol pikiran, serta proses-proses dan teknik yang berorientasi kognitif lainnya. Jadi, diagnosisnya adalah FD tersebut mengalami kesulitan menerima pelajaran, banyak berbicara saat waktu belajar yang menyebabkan FD sulit untuk berkonsentrasi, motivasi belajar yang rendah, serta tidak semangat dalam belajar. Prognosisnya adalah melakukan pengajaran perbaikan dengan mengajarkan kembali materi yang kurang atau tidak dipahami oleh FD. Selanjutnya, memilih metode belajar yang mudah dipahami bagi konseling. Kemudian, memberikan informasi kepada FD tentang bagaimana cara yang baik seperti waktu belajar yang efektif. Kemudian, memberikan informasi mengenai pentingnya mengulang pelajaran di rumah agar materi yang diterapkan oleh guru dapat diserap dan diingat. Tujuan dari konseling ini adalah memberikan pemahaman dan motivasi belajar agar konseli bisa bersemangat dan mampu mengikuti kegiatan belajar yang baik, mampu fokus saat jam pelajaran, dan agar mampu mengatasi kesulitan belajar yang dialaminya. Kemudian di sini langkah-langkah yang akan dilakukan saat proses konseling. Yang pertama, membangun hubungan konseling. Melakukan pengumpulan data, observasi terhadap konseli untuk melihat perilaku penyimpangan konseli ketika melakukan kegiatan pelajaran. Yang kedua, mengidentifikasikan kasus dan mengolah lebih spesifik lagi kesulitan belajar apa yang dialami oleh konseli. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan keputusan mengenai jenis kesulitan belajar yang dialami, faktor-faktor yang ikut menjadi sumber penyebab kesulitan belajar tersebut, dan menyimpulkan keputusan mengenai faktor utama penyebab kesulitan belajar. Yang keempat, konselor diajak untuk mengungkapkan perasaannya saat ia sedang belajar dan mencari tahu mengapa ia bisa berperilaku seperti itu. Dan bertanya cara belajar seperti apa yang akan memudahkan konselor untuk mengerti pelajaran tersebut. Selanjutnya yang kelima, memberikan cara pembelajaran yang mudah dipahami oleh konselor. Memberikan semangat dan motivasi belajar untuk meningkatkan prestasi akademik konselor. Dan konselor atau guru kelas harus menghindari penyebab-penyebab terjadinya kebosanan saat belajar. Yang terakhir, konselor diberi penjelasan tentang pentingnya motivasi belajar, macam-macam kesulitan belajar, bagaimana cara mengatasi, dan langkah apa saja yang harus dilakukan saat merasa kesulitan belajar. Selanjutnya, hasil dari layanan konseling ini adalah konselor dan konselor membuat kegiatan baru sesuai apa yang diinginkan oleh konselor. Dan konselor sudah menemukan titik permasalahan yang dirasakan dan dihadapi oleh konselor.
Evaluasi. Di sini untuk siswa, setelah diberikan pengajaran perbaikan dan informasi tentang bagaimana belajar yang baik, anak mulai memperhatikan pembelajaran yang diajarkan dan mulai mengerjakan tugas yang benar. Selanjutnya untuk orang tua mulai mengubah sikap pada anaknya, lebih mengontrol dan memperhatikan anaknya terutama dalam belajar. Selanjutnya untuk guru kelas lebih memperhatikan siswa dalam belajar dengan memberikan penjelasan ke tempat duduk siswa ketika siswa tidak mengerti dengan materi yang dijelaskan. Selanjutnya, yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Kepada siswa, memberikan penguatan positif berupa semangat dan dukungan terhadap hasil belajar yang dicapai siswa. Selanjutnya, untuk orang tua memperhatikan kebutuhan belajar anaknya seperti menyuruh anak belajar dengan aturan setiap hari dan memberikan motivasi kepada anaknya agar anak lebih bersemangat dalam belajar. Selanjutnya kepada wali kelas diharapkan lebih memperhatikan siswanya ini dalam belajar sehingga dapat dicapai hasil belajar yang optimal. Cukup sekian penjelasan end project laporan konseling individual dalam kesulitan belajar. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Mutiarsa Silviani akan menjelaskan tentang